kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang Saudara. Sejak Senin, para tunawisma di DKI Jakarta ditampung di gelanggang olahraga Karet Tengsing, Tanah Abang. Sejumlah tunawisma dibawa ke gelanggang olahraga selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Petugas Dinas Sosial DKI Jakarta kembali membawa sejumlah tunawisma yang berada di jalanan Jakarta selama pembatasan sosial berskala besar. Mereka didata dan ditampung di gelanggang olahraga Karet Tengsing, Tanah Abang, Jakarta. Kemudian mereka menunggu keluarganya menjemput di lokasi penampungan. Cuma itu alatnya dari tadi belum. Untuk lebih lengkap kondisi penampungan tunawisma, kita temui rekan Jonah Hamonangan di Gor Karet Tengsing, Jakarta. Jonah, kondisi saat ini di lokasi penampungan seperti apa? Ya, selamat siang. Astrid dan saudara memasuki hari kelima khususnya PSBB fase kedua, di mana merupakan penindakan dari operasi yang digelar oleh pihak dari Pemprov DKI Jakarta bersama juga dengan dinas terkait. Total sudah ada 123 tunawisma yang sudah terjaring. Ini hanya ada yang ada di Gor Karet Tengsing, Tanah Abang. Sedangkan untuk tunawisma yang masih berada di dalam per hari ini ada sekitar 34, jadi ada mungkin sekitar 89 yang sudah keluar. Dari total 123 ini merupakan operasi yang dilakukan selama 5 hari setelah penjaringan dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial mulai dari Jumat malam, di mana awalnya ada 57 dan terus bertambah mulai dari tambah 2, tambah 3 dan terus. Sedangkan untuk hari ini sendiri tadi kami melihat sudah ada 9 yang sudah masuk khususnya ke Gor di Tanah Abang ini. Dari total 34 yang masuk hari ini, cukup banyak dari mereka yang berasal dari luar Jakarta, baik dari Kota Bogor, Depok, Bekasi, bahkan dari total 123 yang total terjaring itu bahkan ada yang berasal dari Cirebon. Jadi bisa dikatakan memang cukup jauh dan mereka sendiri memang sudah terbiasa datang ke Jakarta ketika bulan puasa, di mana bisa katakan mereka ini merupakan musiman. Dari Dinas Sosial sendiri, ini mereka sendiri menjalankan instruksi dari Pemprov DKI Jakarta, khususnya memasuki PSBB fase kedua dalam rangka untuk penindakan, di mana instruksi ini merupakan adanya tindakan dilakukan untuk mencegah adanya gerombolan atau mungkin dari orang-orang yang mungkin mengharapkan khususnya ketika di bulan Ramadan seperti mungkin meminta dari makanan ataupun dari hal lain. Maka dari Dinas Sosial sendiri mereka secara aktif melakukan penjaringan, tidak hanya ada di Jakarta Pusat tapi di seluruh area wilayah Jakarta. Jadi untuk yang ada di Gor Tanah Abang sendiri ini ada 123 yang terjaring. Pendataan sendiri dilakukan ketika mereka masuk, di mana mereka diminta mulai dari data, alamat dan tujuan, dan ketika didata mereka dicek mulai dari suhu dan juga kegiatan. Selama mereka berada di Gor Tanah Abang ini, mereka diberikan makanan, dijamin makanannya mulai dari ketika mereka sahur dan juga ketika mereka buka puasa, dan mereka sendiri menunggu untuk dijemput baik dari rekan, baik dari teman ataupun dari keluarga. Kami saat ini tidak bisa masuk ke dalam dikarenakan tadi ada informasi ada 3 tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan masuk menggunakan APD, di mana ada informasi bahwa ada 1 tunawisma yang memiliki suhu di atas 38 derajat. Oleh sebabnya sampai saat ini kami tidak bisa masuk dan mengambil gambar dan melihat secara visual bagaimana kondisi update dari tunawisma yang berada di Gor Tanah Abang ini. Astrid. Jonah, informasinya setelah pendataan keluarga dari tunawisma ini dihubungi untuk menjemput para tunawisma ini. Seperti apa informasinya di sana? Apakah sudah ada keluarga yang mengkonfirmasi akan menjemput tunawisma di sana? Ya, Astrid, dari data yang kami himpun, dari total 123 atau 5 hari pelaksanaan dari operasi penjaringan ini sudah ada 89 yang sudah dijemput, baik dari rekan atau mungkin teman atau keluarga. Namun untuk penjemputan ini ada beberapa evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, seperti jangan sampai nanti mereka terjaring lagi ke jalan dan juga mereka melakukan aktivitas yang sama, maka diperlukan seperti shock terapi. Salah satu shock terapi adalah mereka difoto dan tentu saja didata. Ketika nanti mereka
kembali turun ke jalan seperti misalkan seperti pengemis ataupun nanti ada tindakan-tindakan lainnya, maka nanti akan ada upaya hukum yang dilakukan, yaitu seperti penindakan. Namun untuk penindakan sendiri ini nanti diserahkan apakah nanti ke Satpol PP ataupun diserahkan kepada pihak polisian, dikarenakan Dinsos sendiri atau Dinas Sosial tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan penyidikan atau penyidikan PNS. Astrid. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan melaporkan langsung dari GOR Tanah Abang.